Akhir bulan Februari 2021, wilayah yang menjadi basis anggota separatis di Papua telah kembali menjadi wilayah pertempuran. Sebab anggota separatis KKB kembali terdesak setelah anggota TNI Polri melakukan penyerangan di wilayah hutan belantara Papua untuk menembus markas anggota kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Berdasarkan sumber media informasi terkait, jika baku tembak kembali terjadi antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pada Minggu 28 Februari 2021 kemarin. Kontak senjata itu terjadi ketika aparat keamanan tengah berpatroli mengamankan area PT Freeport Indonesia di sekitar Mil 53 yang kerap kali menjadi tempat bagi anggota separatis KKB melakukan aksi brutalnya di wilayah tersebut. Namun, sebelum saat patroli digelar oleh aparat gabungan TNI Polri, Satuan Tugas telah melihat 6 orang yang diduga anggota KKB dengan bersenjata menyeberangi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata api, yaitu tepat pada pukul 10.30 WIT waktu Indonesia Timur. Mengetahui akan hal tersebut, kemudian kontak tembak antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pun terjadi selama kurang lebih 30 menit. Baku tembak kemudian berhenti lantaran gerombolan bersenjata itu melarikan diri masuk ke dalam hutan belantara Papua. Setelah tim gabungan TNI Polri melakukan penyerangan dan hingga terjadi aksi baku tembak antara aparat keamanan dan KKB saat sedang melakukan tugas pengamanan di wilayah PT Freeport, anggota separatis KKB yang sedang melintasi wilayah tersebut kemudian melarikan diri dari kejaran anggota TNI Polri dan hingga aksi baku tembak terhenti. Namun sebelumnya Kapolres Mimika AKBP Aira Adinata mengatakan jika medan tempur di sekitar lokasi baku tembak tersebut tergolong cukup sulit karena harus mencari sungai yang dangkal yang memungkinkan aparat untuk menyeberang, sehingga aparat gabungan cukup kewalahan saat melakukan penyerangan. Sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait pada Senin 1 Maret 2021 kemarin. Setelah terjadi aksi baku tembak di wilayah PT Freeport antara tim Satgas atau Satuan Tugas TNI Polri, kemudian TNI Polri langsung melakukan perburuan hingga ke dalam hutan untuk mengejar KKB pimpinan Joni Botak yang menetap di sekitar wilayah hutan Tembagapura, Papua. Namun, setelah tim gabungan TNI Polri mempersiapkan kelengkapan, kemudian dilakukan patroli masuk ke hutan belantara untuk mempersempit ruang gerak KKB dalam mengganggu keamanan terhadap masyarakat maupun operasional PT Freeport Indonesia. Sementara itu, Komandan Kodim 1710 Mimika, Letnan Kolonel Infanteri Yoga Prasetya membenarkan jika adanya insiden baku tembak antara TNI Polri dengan KKB pimpinan Joni Botak, yang selama ini mereka selalu melakukan aksi penembakan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Mimika. Namun, terkait kejadian itu, Yoga meminta kepada warga Mimika tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan, melainkan tetap berkegiatan sebagaimana biasanya, sebab lokasi kejadian kontak senjata antara TNI Polri dan KKB jauh dari Tembagapura dan berada di tengah hutan belantara, kata Yoga sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Selain itu, Yoga menyatakan jika saat ini anggota tim gabungan TNI Polri selalu menggelar patroli rutin untuk menjaga keamanan di area PT Freeport Indonesia. Mengingat di kawasan tersebut selama beberapa tahun terakhir kerap terjadi gangguan penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah faksi gerombolan bersenjata sudah banyak yang meninggal di kawasan distrik Tembagapura pada 2020 lalu. Namun masih terdapat satu kelompok KKB yang bercokol di wilayah sekitar Tembagapura, yaitu gerombolan bersenjata pimpinan Joni Botak.
Namun, sebelumnya aksi kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan anggota separatis KKB juga telah terjadi di beberapa titik wilayah. Misalkan saja penyerangan demi penyerangan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, dan hingga membuat 5 orang anggota TNI gugur di medan tempur, maupun aksi licik penyerangan anggota separatis KKB dengan melakukan penyamaran sebagai warga atau masyarakat sipil biasa di Intan Jaya. Namun, demi meminimalisir penyerangan dan pergerakan anggota separatis KKB yang semakin marak di wilayah Intan Jaya, sebagai basis utama penyerangan anggota separatis KKB, Tentara Nasional Indonesia akhirnya memberangkatkan pasukan semut hitam TNI Angkatan Darat untuk masuk ke wilayah bumi Cendrawasih, Papua, yaitu untuk menembus hutan Papua yang menjadi tempat persembunyian anggota separatis KKB. Sementara itu, adapun pasukan elit terbaik di kubu TNI Angkatan Darat ini yang memiliki gelar pasukan semut hitam adalah merupakan pasukan Batalion Infanteri Mekanis 512 Kuaratara Yuda dan memiliki misi utama, yaitu untuk memberantas anggota separatis KKB serta melakukan pengamanan terhadap masyarakat atau warga sipil di wilayah Intan Jaya dan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Sebelumnya, pasukan semut hitam TNI telah dikerahkan ke Papua melalui jalur laut dengan menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut dari dermaga Ujung Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan siaran resmi yang dilansir oleh Viva Militer, jika pasukan semut hitam dari kubu TNI Angkatan Darat ini telah dikerahkan sebanyak 450 prajurit TNI dan akan ikut bergabung dengan pasukan Garuda Merah TNI yang telah lebih dulu melakukan operasi dan hingga pengejaran terhadap anggota separatis KKB di berbagai titik wilayah dan hingga untuk menembus markas anggota separatis KKB di hutan Papua. Namun, sebelum satuan dari Batalion Infanteri Tempur TNI Angkatan Darat ini diberangkatkan dan hingga memiliki misi tugas selama 9 bulan di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini di sektor utara, pasukan Yonif Mekanis 512 Kuaratara Yuda mendapatkan amanat penting dari Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, yaitu Mayor Jenderal TNI Suharyanto yang menjabat sebagai Komandan Garnison Tetap atau Dangratap 3 Surabaya, telah mengamanakan agar para prajurit TNI dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia Papua Nugini. TNI merupakan prajurit yang berasal dari rakyat. Ketika berada di daerah penugasan harus bisa beradaptasi serta memahami kultur maupun budaya masyarakat setempat, kata Maijen TNI Suharyanto sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Sementara itu, lansiran sumber media informasi lainnya, jika pasukan elit semut hitam TNI Angkatan Darat Yonif Mekanis 512 Kuaratara Yuda adalah merupakan pasukan tempur TNI Angkatan Darat yang berada di bawah komando Brigadir Infanteri Mekanis 16 Wirayuda, yaitu Kodam 5 Brawijaya. Pasukan semut hitam TNI ini bukan hanya kali ini saja dikerahkan ke medan operasi, sebab pada tahun 2012 lalu Yonif Mekanis 512 Kuaratara Yuda ini pernah dikerahkan dalam Satgas Pengamanan Wilayah Rawan atau Pamrahwan ke Maluku dan Maluku Utara. Sehingga berdasarkan pengalaman dari Satuan Pasukan Semut Hitam TNI Angkatan Darat dan Pasukan Garuda Merah dari kubu TNI ini, diharapkan dapat memukul mundur semua pasukan anggota separatis KKB dan menciptakan keamanan di wilayah Intan Jaya, Papua. Mengingat pengalaman pasukan semut hitam sudah memiliki pengalaman tempur serta dapat menguasai medan tempur di hutan sebagaimana latihan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pasukan elit terbaik TNI Angkatan Darat ini.